kita di sini sebenarnya jurusan kami terdiri atas dua hal. Yang pertama pasti bagaimana kita bisa melihat pemerintah, otoritas dapat diakui dan lain-lain. Kemudian bagaimana kita menjalankan itu terhadap kekuatan lain atau international relations. Dan itu yang kita pelajari benar-benar. Dan di dalam sana bakal skill namanya negosiasi juga. Oh, negosiasi, ada belajar negosiasi juga. Benar. Soalnya itu bakal dipakai nanti contoh kamu jadi diplomat seperti itu. Nggak kebayang sih kalau jadi jubir atau tangan kanan. You are what you repeatedly do. If you do something every day, you will become that. Halo semuanya, balik lagi di EIU Major Funding Series episode 9. Kali ini aku bersama dengan Dava dari jurusan Bachelor Politics and International Relations, yang dimana jurusan ini under School of Business and Social Science. Kenal lebih dalam apa itu jurusan BPIR. Jurusannya susah banget nih kalau disingkat ya. Biasanya kalau BMC atau BI agak susah ya. Boleh nggak kenalan diri dulu? Nama lengkapnya siapa? Asalnya dari mana? Jurusan apa sekarang dan lagi semester berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Terima kasih sudah bersama di sini, Bang Irian. Nama saya Muhammad Dava Aulia Ridwan. Saya berasal dari Indonesia, Bogor, Jawa Barat. Sekarang saya belajar di Al-Bukhari International University dengan program Bachelor of Politics and International Relations. Sekarang saya ada di semester 5 akhir. Year 2 kan berarti sekarang? Yes. Oke, halo warga Bogor, dan ini ada salah satu warga Bogor yang ada di sini juga. Jadi buat kalian yang warga Bogor nih mau berencana untuk studi di Malaysia, tenang aja, ada kok salah satunya. Oke, next. Ngomong-ngomong, kenapa sih dulu kamu milih jurusan ini? Apa yang bikin kamu tertarik? Nah, ada nggak cerita di baliknya? Jadi dulu saya ketika kecil saya ngelihat gitu ya, figur-figur orang yang di TV, wah hebat banget. Misalnya jadi wali kota, presiden. Mereka gimana sih kok bisa jadi gitu? Apa sih yang membuat mereka luar biasa? Kenapa dunia menganggapnya sebagai orang yang penting? Terus saya ngelihat saya mau tuh jadi seperti itu. Atau saya ngelihat orang-orang dari NGO dan lain-lain, dari PBB yang sering kita omongin dulu United tuh. Nations. Yes. Jadi saya ingin menjadi orang yang bisa membuat perubahan di dunia ini untuk menjadi lebih baik tentunya. Seperti itu. Tapi ngomong-ngomong, aku dulu pernah kepikiran untuk masuk jurusan ini sih. Tapi pas aku tahun 2021 belum buka. Wah. Berarti sekarang berapa nih? Berapa angkatan di jurusan ini? Saya termasuk angkatan ketiga ya. Jadi belum ada yang lulus loh teman-teman. Iya, sangat baru. Tapi terlihat dari kita punya international standar. Terus kita ada lecture yang luar biasa kualitasnya. Jadi jangan ragu lah gitu. Dan untuk masuk jurusan ini, yes, di Arni. Walaupun masih baru, udah luar biasa kualitasnya. Oke, next. Kalau boleh digambarin nih ya, menurut kamu orang seperti apa sih yang bakal cocok masuk jurusan ini? Entah itu jurusan IPA, IPS, extrovert, introvert, atau paket C, boleh nggak sih masuk jurusan ini, cocok atau enggak ya? Atau harus jago matematika, harus jago negosiasi. Nah, gimana yang cocok masuk jurusan ini? Wah, bener ya. Sebenarnya kita lebih ke arah general ya. Soalnya untuk di sini tuh semua orang bisa gitu. Mungkin kita ada yang gak suka MTK gitu, termasuk saya, masuk sini aman lah ya. Jadi aman ya teman-teman. Terus untuk seperti apa kategorinya? Yang pertama harus suka baca ya. Karena informasi sungguh luar biasa banyak dan kita nggak bisa hanya dengan ngobrol sama orang. Jadi informasi, data, dan lain kita harus baca. Kemudian open to discussion. Mereka mau berbicara, berdiskusi. Yang terakhir, baik dalam berkomunikasi. Karena tidak semua perspektif kita yang punya ternyata benar atau salah. Dan mungkin tidak benar, tidak salah. Karena memang hanya berbeda perspektif. Seperti itulah.
Tapi ngomong-ngomong soal politik, berarti ada ini nggak kayak hukum, sejarah gitu, ada nggak? Maksudnya di jurusan kamu subjek-subjek kayak gitu tuh? Oh iya ada, cuman mungkin nanti agak di akhir ya. Karena kita ada fundamental sebelum hukum dan lain-lain. Bagaimana sebuah hal itu bisa ada hukumnya? Kenapa dia ada serba regulasi dan lain-lain? Kita lebih kebijakan-kebijakan seperti polisi itu. gitu. Kita jadi paham bagaimana itu bisa menjadi sebuah kekuatan. Kita itu di bagaimana power play kita memainkan otoritas yang kita dapatkan dari beberapa hasil studi sosial. Makanya kita berhubungan erat dengan sosial, tapi kita ke arah yang mengarah kekuatan dan influence seperti itu. Kekuatan dan influence. Iya. Yang kemudian baru jadi peraturan, laws dan Polisi. everything lah. Iya. Buat yang suka hukum tata negara mungkin cocok ya? Oh luar Jurusan. biasa iya. Oke, next. Nah, kalau dari pengalaman kamu sendiri di jurusan ini, kamu belajar apa aja sih? Banyak ya sebenarnya. Karena kita di sini sebenarnya jurusan kami terdiri atas dua hal. Dua hal. Biasanya kan ada politik, ada HI atau international relation gitu kan. Sekarang ini digabung. Jadi benar-benar ini tuh studi kontemporer yang dimana kita bisa belajar banyak hal. Yang pertama pasti bagaimana kita bisa melihat pemerintah, otoritas dapat diakui dan lain-lain. Kemudian bagaimana kita menjalankan itu terhadap kekuatan lain atau international relations. Karena di dunia ini saat ini kita punya otoritas namanya negara dengan negara lain kan. Nah itu bagaimana itu interaksinya, dan itu yang kita pelajarin benar-benar. Dan di dalam sana bakal skill namanya negosiasi juga. Oh negosiasi, ada belajar negosiasi juga. Benar. Soalnya itu bakal dipakai nanti contoh kamu jadi diplomat atau apa seperti itu. Jadi bakal banyak sih ya yang dipelajarin. Wah nggak kebayang sih kalau jadi jubir atau tangan kanan presiden atau kabinet gitu kan, suatu negara, menteri misalnya tuh kan. Memang negosiasi itu penting banget ya. Sangat. Oke, next. Nah, ada nggak mata kuliah favorit kamu yang bikin tuh kamu merasa kayak, wah ini gue banget nih, wah aku banget gitu kan? Ada tuh. Jadi beruntungnya di sini dan lecturenya orang itu sendiri. Saya ingin menjadi diplomat atau international lawyer. Jadi kita ada dua pilihan tuh. Kemudian di sini ada juga lecture saya udah international lawyer dan pernah jadi diplomat. Itu tuh benar-benar kita mempresentasikan sebagai negara kita tahu tentang culture-nya, strukturnya, bagaimana kekuatan dilakukan. Terus kita memperkenalkan diri dan membuat teman dari negara lain. Itu luar biasa banget. Saya ngelihat wah saya mau banget seperti itu. Sekutu ya. Bisa sekutu, dan itu bukan hanya sekutu. Misalnya kita punya negara yang kita musuhi, kita mau kita jadi berteman. Itu salah satu tujuan besar kita. Yang tadinya musuh jadi teman. Itu namanya international diplomasi. International diplomasi. Yes. Wow. Itu. Wah, aku kebayang deh gimana itu ya. Luar biasa. Banyak hal-hal yang inilah saling terikat gitu. Nggak hanya tentang hukum, karena kita bisa ngelihat value mereka dari mana, dari hukum mereka. Terus kita bisa ngelihat negosiasi dan discussion seperti apa. Kita punya cara bicara yang berbeda. Berarti secara nggak langsung berarti kamu tahu dari kulit kacang sampai dalamnya ASEAN, terus NATO, gitu nggak sih kayak organisasi? Benar banget. Soalnya kalau di ASEAN kita punya, tahu nggak sih, kita punya kerukunan, kita punya konsensus yang namanya, bahasa Indonesia kita sering ngomongnya musyawarah ya, berdiskusi. Kalau di sana mungkin ada hal yang beda. Di sana namanya mungkin lebih ke arah yang popularity major or something. Jadi mereka ngikutin yang paling banyak vote-nya dan lain-lain. Kalau di arah ASEAN kita ada gitu juga, cuman lebih baik kalau semuanya setuju begitu. Kan kalau di sana enggak. Siapa voting yang paling banyak itu yang menang, wakili. Benar. Jujur di AI Major Finding Series aku sebagai host ya. Yang tadi aku tuh kayak pengen buru-buru banget kayak cari tahu gitu kan, kayak apa sih IR gitu kan ya. Jadi apa ya? Politik aja. Benar. Negosiasi, tapi ada juga gimana caranya menjaga kerukunan, caranya mengatur diplomasi relation gitu kan ya. Iya. Nah, next questions. Project atau pengalaman paling berkesan selama kuliah di jurusan ini kira-kira apa?
project ya, mungkin kita belum sampai kayak ada assignment project karena kita terlalu touch to someone else gitu ya. Tapi kita ada beberapa exercise di kelas menjadikan kayak international politik gitu ya. Jadi kita ada ngomongin dengan lecture kesukaan saya juga, ngomongin masalah lumayan besar di Jordan. Negara Jordan? Iya, antara Jordan, Kuwait sama Iran. Jadi waktu zamannya Saddam Hussein nyerang Kuwait, terus Jordan ditekan sama international community bilang karena dia temannya Iran, kamu dukung Iran apa dukung Kuwait? Dikasih pilihan ya? Sedangkan Jordan punya ekonomi sama seluruh kehidupannya dipegang sama Iran karena 80% oilnya dari mereka, ekonominya dari sana. Sumber daya alamnya. Nah iya, bayangin kalau misalnya dia pilih ikut international community sama Kuwait, mereka bakal gak punya ekonomi, dan 80% orang di dalam Jordan itu suka sama Iran. Jadi kalau dia terang-terangan ngomong saya bakal ikutin Iran, bisa crumble gitu country-nya. Chaos gitu kan, bakal jadi konflik. Iya, tapi kalau dia ikutin Iran, dia udah nggak punya teman siapa lagi selain Iran. Jadi agak akan bingung kan. Dan itu menjadi sebuah tantangan gitu. Gimana kita bisa konflik tetap... yang kemarin nggak sih? Baru-baru, maksudnya belum lama ini, maksudnya. Iya. Masih berkelanjutan. Udah selesai sih kan, apa namanya, Iran kalah dan lain-lain. Tapi tetap stable lah. Ekonomi dan juga pasokan tadi oilnya. Iya. Nah itu dia, Jordan itu dia selak beluk lah. Jadi mereka menemukan solusi bagaimana bisa menyeimbangkan keduanya gitu. Jadi di dalam negaranya masih seimbang karena walaupun mereka suka sama Iran, mereka tetap menyetujui government choice. Tapi mereka tetap dapat ekonomi yang stabil juga gitu, walaupun dapat dari Iran semua gitu. Jadi benar-benar study case yang luar biasa ya. Karena kita hampir tidak menemukan jawabannya gitu. Hampir skakmat. Luar biasa. Tapi sering kan kayak berdebat, diskusi. Oh iya. Apa ya? Politik antar sesama student, maksudnya kayak classmate gitu. Oh iya. Nah, dan itu di sana kita benar-benar harus hati-hati ya teman-teman. Kita sebagai politisi itu harus keluar dari zona nyaman dan gak boleh offense. Jadi kalau maksudnya be offended gitu. Offense harus, karena terkadang sebuah kebenaran itu menyakitkan gitu kan. Jadi mau gak mau harus diterima untuk mencari jalan keluar. Jadi ketika diskusi pasti ada yang gak suka, ada yang pakai mungkin kata kasar sampai dan lain-lain. Tapi itu hanya boleh dalam kelas, dalam forum ya. Iya, hanya untuk mencari kebenaran dan dalam edukasi dibebaskan. Keluar dari kelas gak boleh bawa itu. Jadi luar biasa lah. Untuk kamu yang suka banget sama politik dan juga suka berdebat, jurusan ini bakalan cocok dengan personality kamu. Oke, next. Gimana rasanya kuliah di EAU dengan mahasiswa dari berbagai negara? Wah, apalagi kalau jurusan kamu IR nih. Oh itu luar biasa. Jadi gimana ya guys, luar biasa membuka pikiran gak sih? Kita di Indonesia damai, tapi kelihatan kita selalu banyak protes dan lain-lain. Terus aku sadar gitu, ada teman kelasku dari Myanmar, mereka mau makan minum aja agak susah. Mereka gitu kan, perdamaian aja di depan mata nggak ada, depan mata tuh peluru lewat kanan kiri. Terus ada yang datang dari Afrika, ada yang datang mungkin lebih dari tinggi dari ekonomi kita dan lebih peaceful gitu, tapi mereka punya masalah sendiri, dan itu membuat kayak semua orang punya perspektif yang berbeda terhadap sesuatu hal, dan itu membuka pikiran kita. Itu luar biasa, menjadi apa ya, benar-benar menjadi pelajaran dan merasa kita itu kecil, tapi kita menjadi semangat banget karena kita tahu ada jalan di depan yang lebih luas, yang lebih lebar untuk bisa kita telusuri, untuk pastinya menjadi lebih hebat dan lebih baik lah. Wah, aku jadi agak terbuka ya, jadi apa ya, sebagai global citizen ya. Oh iya. Berarti udah official global citizen sekarang. Semoga ya. Karena kan kita peka kan dengan masalah isu nasional dan internasional juga kan. Yes. Oke, next. Nah, ini pertanyaannya lumayan menarik nih. Ada nggak stereotype tentang jurusan kamu yang menurut kamu tuh lucu atau salah kaprah? Kalian kalau misalnya dengerin
hati-hati dari awal kita ngomong sampai sekarang. Kita nggak pernah ngomong tuh jadi politisi, ikut partai politik. Aha. Yang biasanya di Indonesia tuh kalau ikut politik sama HI, kamu bakal jadi politisi ya, kamu masuk partai politik ya. Itu cuma proses doang teman-teman. Itu bagaimana cara kita influence power kita untuk orang lain gitu. Itu nanti di skala besarnya dan impian kita semua yang belajar di Hayama Politik itu bakal jadi diplomat atau kerja dalam NGO internasional gitu. Jadi stereotip kalian itu benar-benar hanya dalam proses menuju kesuksesan yang sebenarnya gitu. Jadi buang jauh-jauh cuman ikut HI dan politik biar dapat duit dari partai politik dan lain-lain. Dari kubu partai. Itu cuman batu loncatan yang kecil. Jadi stereotip itu gak benar sama sekali. Karena ketika kamu paham sekali dengan ini, kamu bisa sampai mengatur jalan sebuah negara atau organisasi atau bahkan dunia sekalipun. Walaupun kamu tidak bisa exercise langsung, tapi kamu paham bagaimana cara kerjanya gitu. Dunia. Mekanismenya, seperti itu. Wow. Perputaran uang pun juga tahu ya. Oh jadi iya. Gimana? Benar. Ini ngeri banget ya jurusan ini ya. Gimana ya, berarti IR ini negosiasi yang dimaksud itu bukan hanya kita tuh kayak bebas berpolitik, tapi juga apa tadi yang dibilang? Maksudnya kita mengatur jalan itu, maksudnya jalan diskusinya itu juga berarti. Kayak entah kita mau ke pro kontra juga kan. Benar, atau ada lagi hal yang mungkin teman-teman atau aku pun nggak tahu juga. Jadi di dalam negosiasi itu pasti akhir tujuannya kita win-win solution gak sih? Gak mungkin satu dapat satu nggak dapat gitu ya. Kecuali mungkin emang kamu sengaja seperti itu kan ya, mungkin ada kekuatan besar dan lain-lain. Tapi untuk win-win solution itu kita banyak negosiasi dan debat itu untuk melihat kenyataan kita seperti apa. Boleh dikasih contoh nggak sedikit? Boleh dong. Aku Jadi juga sebenarnya gini, kepikiran sih. Misalnya ada tukang jus sama satu lagi ada tukang parfum. Terus ada buah yang berebutin sama dua orang tersebut. Nah, si tukang jus kan cuma butuh daging dari si buah. Si parfum hanya butuh kulit dari si buah. Sedangkan mereka tidak tahu kalau itu ternyata bisa dibagi bersama gitu. Dan mereka mau semuanya untuk mereka. Kita negosiasi, oke, kamu ambil daging buahnya aja, kamu dapat kulitnya buah. Kenapa seperti itu? Soalnya di dunia ini terkadang ada natural resources atau sumber daya alam yang terbatas. Jadi bagaimana kita bisa membaginya tanpa membuat keributan gitu. Karena terkadang kebutuhan kita berbeda gitu. Kayak mungkin di Indonesia punya banyak nasi, punya apa gitu karena kita agricultural nation, tapi mungkin di negara lain nggak punya itu. Tapi mungkin di negara lain punya hal yang lain yang kita nggak punya. Negosiasi dilihat dari itu apa yang kita perlu dalam sebenarnya dan apakah bisa berbagi atau akan beneran tabrakan. Gitu. Benar juga ya. Iya, jadi kita melihat itu komunikasi antar dua kubu, dua individu. Berarti ada komunikasinya juga. Iya, dan seringnya kita jadi pihak ketiga yang negosiasi netral. Enaknya seperti itu dan kita harus fair, nggak punya satu keuntungan di tempat yang lain. Seperti itulah yang kita inginkan dari departemen ini. Dari jurusan ini kan? Yes. Nah, kalau jurusan kamu diibaratkan makanan nih ya, nah itu makanannya apa dan kenapa? Mungkin gado-gado ya. Gado-gado ya. Jadi kalau kamu makan gado-gado terus ada satu ingredient yang nggak ditaruh gitu. Terus ada yang kurang nih. Seperti itulah. Terus tapi emang pasti ada harus bumbu kacangnya juga. Misalnya makan kayak itu kan jatuhnya kayak kok nggak enak ya. Pasti harus ada hal lain gitu kan. Jadi semuanya itu harus dicampur perspektif dari manapun. Terus dibumbuin sama bumbu kacang atau bumbu yang kalian suka dengan peaceful conversation. Dengan damai, dengan saling mengerti. Ada urutannya sendiri kan, naruh toppingnya, terus kapan. Seperti itu, benar-benar. Kalau kita berantakan kan jadinya, jadi apa ya, lotek atau jadi ketoprak ya jadinya. Ya, jadi nggak bisa dinikmati. Wah, sayang banget gak masuk HI berarti ya. Iya sih, itu. Bisa nggak ceritain satu momen lucu, awkward, atau nggak terlupakan selama kuliah di jurusan ini yang bisa dibagikan? Apa ya, mungkin
ketika kita debat atau diskusi, kita sudah tahu gitu ya, kita salah gitu ya. Terus terkadang ego kita tuh masih di sana gitu. Itu masih agak susah ya kita tinggalin ya. Terus kita udah tahu salah tapi ngotot gitu. Kayak Kita maunya A nih. pokoknya harus A gitu kan. Terus ketika kita diskusi di project ini, saya misalnya di tim yang udah bersalah. Terus ada lawannya udah benar gitu. Saya nggak mau mengalah gitu. Terus suatu ketika saya ngomong hal yang kontradiksi dengan hal yang sudah saya katakan. Saya saking keras kepalanya, itu kan di-record ya exercise-nya karena dinilai juga. Akhirnya diputar ulang lah saya ngomong hal yang sama itu. Saya ketawa lah, malu banget, gak boleh kayak gini. Ego emang bener-bener itu membuat kita nggak sadarkan diri gitu kan, lost control. Parah banget. Saya sampai saya nggak ngomong gitu. Nggak gitu, padahal gitu kan. ngomong gitu. Saking egonya naik gitu. Mungkin kesadaran kita juga menolak fakta kita baru kita ngomong gitu. Waduh. Parah sih, ego itu benar-benar menghalangi kita gitu. Untuk mencapai tujuan besar ya. Benar. Kamu sering kerja bareng kan sama tempat internasional juga. Gimana rasanya kolaborasi lintas budaya? Wah, itu pasti pertamanya dibilang cukup sulit ya. Ada struggle karena komunikasi pertama beda. Terus value-nya beda. Value, belief, moral. Yes, everything. Terkadang tahu nggak, kita kan mungkin, apalagi zaman-zaman sekarang ya, orang-orang, kita punya jam kerja, punya jam ini. Terus kita yang kerja 24 jam punya beda, itu satu. Terus kedua, ada orang yang, tahu kan SKS, sistem kebut semalam. Iya, ada. Terus ada orang yang terstruktur dari sebulan yang lalu udah mau nyelesain. Dijadwalin, udah planning. Susah. Terus emang ketika kita diskusi, ada hal-hal yang agak nggak kompatibel lah, karena berbeda background kita. Kita termasuk yang dari Indonesia dan ASEAN ngomongnya sopan, terus selalu minta maaf. Di Western value, kalau kita minta maaf itu admitting guilty, kita melakukan hal yang salah. Padahal dalam Indonesia kan itu kesopanan. Sopan. Tapi kalau di Western enggak. Kalau kamu ngomong minta maaf berarti kamu salah gitu. Berarti kamu bikin kamu salah. Nah itu dia. Jadi ketika saya mau minta maaf, saya suka 2 kali mikir. Ini orang dari mana gitu. Kalau saya ngomong salah, saya bukan salah karena saya salah. Saya ngomong saya minta maaf gitu untuk kesopanan saja. Misalnya, sorry, I need to have something bla bla bla. Mereka kira, oh kamu nggak bisa mengatur agenda ini gitu. Padahal nggak salah gitu. Kita boleh sebenarnya melakukan itu. Cuman out of politeness kita jadi bilang minta maaf gitu. Padahal kalau di sana ngomongnya admitting guilty gitu. Kalau kita itu bersalah gitu. Padahal enggak gitu. Jadi itu beda tuh value-nya tuh. Apa ya kalau bisa dibilang high context communication. Nah, benar itu seperti itu. Benar-benar tajam banget ya. Luar biasa. Setiap kita ngomong, setiap kita anything, kalau kita mau to do something di kelas foto forum sebagai ER student kan ya. Oke, next. Nah, setelah lulus nih, biasanya alumni dari jurusan ini kerja di bidang apa aja nih ya? Tebakanku diplomat. Ya, karena emang viralnya kan, karena jujur aku juga mungkin kalau ada pikiran diplomat kali ya lulusannya jadinya. Itu sih tujuan besar ya, diplomat. Tapi Presiden pasti ada gitu. Presiden bisa juga. Jadi kita pasti ada ininya kan, batu loncatnya dan lain-lain. Tapi tujuan utamanya pasti rata-rata diplomat, kalau enggak punya agenda masing-masing. Contohnya ingin membawa perdamaian dunia atau human rights, ya, hak asasi manusia. Atau ada movement atau gerakan punya sendiri, contoh Islami, dunia Islam, atau ada yang punya hal-hal lain, mungkin ada feminist movement yang sekarang lagi ramai, atau ada hal-hal yang punya masing-masing, tapi semuanya demi greater good, greater cause, semuanya untuk demi kebaikan yang lebih untuk dunia ini. Seperti itulah. Jadi apa ya? Bisa nggak masuk gitu lulusan ini jadi communication strategis, asisten gitu? Oh bisa, karena kita ini kerjanya dalam terstruktur dan kita biasanya masuk ke bidang wilayah hukum, negosiasi, law policy, bisnis, ya. Administrasi. Yes, sama kalau misalnya kita ketemu networking yang bagus dan kita punya bagus dalam melihat orang, kita bisa masuk HRM juga, tapi itu harus butuh hal yang lain juga pastinya. Pelajarin skill lagi untuk melengkapi kekurangan tadi kan. Iya. Jadi ini benar-benar bisa kemana aja. Untuk intern senior juga kan ada yang masuk HRM, ada yang masuk networking, ada yang masuk benar-benar ya kerja di kedutaan internasional seperti itu, duta-duta gitu. Oh, duta. Konsulat bisa seperti itu. Imigrasi?
Iya, imigrasi juga bisa. Wah, keren juga ya ini. Banyak deh. Oke, next. Nah, ini pertanyaan ini menarik nih, mungkin untuk aku tanyain juga nih sebagai host juga nih. Kamu sendiri punya cita-cita karir ke arah mana sih, Dava? Aku apa ya, penguasa dunia kah? Jadi menguasai dunia. Aduh. Kalau aku pengen jadi diplomat. Diplomat untuk Indonesia, untuk negara lain. Aku ingin Indonesia punya banyak teman alliance. Jadi kita Indonesia semakin kuat. Karena saya ngelihat Indonesia banyak banget potensialnya. Sayangnya belum dipakai secara baik dan efisien ya saya kira. Dan saya ngelihat saya bisa menjadi orang itu. Saya butuh lebih banyak pelajaran, teman-teman, tim, dan saya butuh belajar banyak dan komunikasi dengan orang lain. Dan itu mungkin tujuan utama saya dalam hidup ini. Cuma sekali doang sih hidup, jadi bismillah ya. Bismillah, semoga lancar. Amin. Nah, next. Nah, menurut kamu nih, setelah kita ngomongin tentang apa aja sih pengalaman kamu, apa yang kamu pelajari nih kan ya di IR. Menurut kamu, skill apa yang paling berguna dari kuliah di jurusan ini? Wah, banyak ya. Tapi yang paling penting itu pasti communication. Ya, communication. Ini dari episode kemarin communication mulu nih ya. Soalnya kalau di kami communication itu di kami mungkin dua arah ya. Karena kami communication itu benar-benar harus mengerti dua belah pihak. Kemudian kita jadi orang ketiga yang mengamati. Karena kita harus out of the world view. Kalau ada diskusi, konflik, negosiasi apapun, kita nggak boleh di antara dua pihak itu. Kita harus yang ketiga dan melihat kedua hal. Komunikasi bukan komunikasi kita only internal atau interval between gitu. Tapi kita benar-benar tahu komunikasi orang lain, jadi kita paham jalur mereka tuh di mana gitu. Komunikasi nggak hanya skill kita, tapi paham komunikasi itu sendiri bagaimana mekanismenya. Wah, aku baru dapat insight nih ya. Wah, tapi balik lagi ya, kalau kita nggak bisa komunikasi nih, akan banyak timbul masalah-masalah baru ya. Nah, ini beberapa pertanyaan terakhir nih. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung nih mau ngambil jurusan IR atau jurusan yang lain aja nih gitu kan. Ada nggak sih tips atau pesan buat teman-teman yang sekarang lagi bingung untuk mempertimbangkan beli jurusan? Untuk jurusan ini kalian mau introvert, mau extrovert, sebenarnya nggak ada masalahnya. Semuanya itu ngelihat dari sebagaimana gigihnya kamu, masukannya apa. Saya awalnya nggak suka membaca, tapi saya suka ngelihat sebuah kebenaran. Kok dibalik ini sebenarnya seperti ini ya. Akhirnya saya malah telusuri sendiri, malah jadi suka. Asal muasalnya. Kalau kamu orangnya kepo dan suka bikin sesuatu yang buruk menjadi baik di antara orang-orang socially, dan kamu ingin melihat bagaimana sih orang bisa influence orang, bagaimana kekuatan itu dipegang dan dilakukan. Bagaimana bisa kamu melihat negara dengan negara lain, bagaimana dunia ini bekerja di lebih luasnya seperti itu. Kalau kamu jadi problem solver misalnya ya? Oh iya bisa, sangat. Jadi kalau udah kepo, suka baca, komunikasi aman, terus benar-benar mau ngelihat dunia ini lebih baik karena banyaknya perang atau masalah, kemarilah. Ini udah benar-benar jadi suatu mungkin tujuan hidup ya. Kita harus punya tujuan hidup menjadi sesuatu yang lebih baik dan berguna untuk dunia ini. Jadi datanglah bila ingin kamu membuat perubahan. Wah. Next nih. Kalau bisa balik tahun pertama nih, apa hal yang ingin kamu lakukan berbeda? Bahasa. Bahasa? Why? Pertama kali saya datang ke sini banyak di offer bahasa dan lain-lain. Saya kira bahasa buat apa gitu. Saya belajar bahasa baru gitu kan ya? Saya kan udah lumayan bahasa ya, ada 3. Tapi apa aja tuh kalau boleh tahu? Indonesia, Turki, sama Inggris. Wow. Tapi saya ngerasa Malaysia oke lah, mungkin kayak iya, yang 3 yang 3 itu profesional expert lah. Tapi nggak maksudnya nggak sampai sih, tapi lumayan tinggi lah gitu. Malaysia bisa bismillah moderate. Tapi untuk komunikasi benar-benar terpakai dalam departemen, itu kita punya harus bahasa yang dominasi. Sekarang yang dominan dalam dunia ini kan gak hanya Inggris. Ada Mandarin. Ada Mandarin ya, gitu kan. Mungkin ada Portugal, Jerman, Rusia. Itu ada awalnya kan kursus-kursus seperti itu. Dan
kenapa nggak saya belajar sendiri gitu tentang hal itu? Karena itu bakal membantu komunikasi saya dengan negara lain. Dan itu Lebih deket membuat kan, lebih iya, klop simpati gitu sama kan ya. empatinya datang dari sana. Ada ini juga sih, ada nilai benefit kayak respect-nya juga kayak Oh iya, karena Luar kamu biasa. tahu bisa bahasa saya jadi agak sedikit contohnya nilai jadi, plus. contohnya kayak ada turis datang tahu ngomong bahasa Indonesia, kita kayak kesel ya, kayak apa kesannya kayak, oh kamu tahu bahasa Indonesia, Nah, jadi kita kayak jadi seneng kan, itu bagus lebih banget interest untuk gitu kan ya. komunikasi dan iya membuat koneksi luar biasa kalau kita tahu bahasanya, seperti itu. Tapi jujur kalau boleh datang ke Indo kan kayak wah pas nanyain what's your name gitu, where you come from, terus mereka jawab bahasa Indonesia kan kayak hah, you can speak bahasa. Iya, Jadi kayak lebih apa ya namanya tuh, cara kita ngerespon juga dan memperlakukan juga beda ya, spesial mungkin ya. benar. Oke nih, last question. Gimana nih ya, Dava, aku masih memikirkan nih ya gitu kan, antara jurusan ini atau jurusan lain, apa aku jadiin jurusan IR nih second choice aja ya gitu kan. Kayaknya sih masih abu-abu nih. Kalau kau bisa kasih satu kalimat buat meyakinkan orang ambil jurusan ini, nah itu apa? IR politik dan IR ini jurusan yang besar. Tujuan banyak orang. Kalau kamu ingin jadi besar dan tidak hanya orang jadi orang biasa, datanglah ke kami. Wah, ini aku jadi misterius ya. Jadi pengen tahu deh. Well, that's all of the questions. Terima kasih waktunya Dava untuk di episode 9 kali ini di EAYO Major Finding Series. Semoga video ini bermanfaat dan juga buat teman-teman yang masih bingung, boleh tonton video-video sebelumnya. Dan jangan lupa komen, like, subscribe, dan share kalau ini bermanfaat. Aku, host favorit kalian, Irin Ramdhani. Sampai ketemu di next episode. Bye. Oke, cek 1 2 3 cek 1 2 3 cek 1. Halo semuanya, selamat datang di Bachelor Politics and International Relations under Fakulti SBSS Full Business Social Science. Ya kan? Oh iya nih, satu lagi nih aku kelewatan nih. Arta sama Zulfa ada nggak sih kayak permasalahan gitu pas mau pertama kali datang ke Malaysia, especially di AIU nih ya? Yang menurut kalian tuh kayak ini masalah yang sering banget terjadi gitu sebagai study abroad gitu. Ya mungkin ini ya, sebagai study abroad yang pasti banget terjadi itu adalah kita nggak bisa bawa banyak-banyak baju dari Indonesia gitu, karena ada limit buat bawa ininya kan, apa namanya, bawa bagasi, iya bawa bagasi gitu. Jadi kita nggak bisa nih bawa semua baju yang ada di wardrobe kita dibawa ke sini kan, nggak bisa ya. Jadinya terbatas banget nih, pas kita sampai sini bingung mau bajunya gimana dong, bajunya kurang gitu, apalagi cewek ya. Iya, cewek, apalagi cewek kan kayak cepet bosen sama outfitnya sendiri. Seasonal. Warnanya gitu-gitu aja gitu, kamu modelnya gitu-gitu aja. Padahal baju udah numpuk di lemari, udah tapi berantakan. kok gak ada baju? Soalnya apa? Soalnya setiap satu event satu baju, jadi harus baju baru. gitu Kalau juga baju sih. itu udah ada di foto, berarti udah Nggak boleh. Enggak. Wis restricted buat dipakai lagi. Solusinya teman-teman, karena di AIU ada AIU Live Shop Live shop. yang menyediakan berbagai jenis outfit OOTD terkini dan juga dengan kualitas yang terjamin, harga termurah sejagat Alor-Star. Start mulai dari RM1 saja sampai RM25. Kalian bisa dapatkan satu item sampai satu set baju lengkap banget dan terjamin. Betul. Jangan lupa datang ke live shop. AIU Live Shop. Buy for impact.